Hai anak-anak, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran biologi. Kali ini kita akan bahas materi kelas 11 tentang jaringan saraf. Nah anak-anak, tahukah Anda bahwa Anda dapat melihat tayangan video ini, membaca teks, dan mendengarkan suara dari video ini adalah berkat kerja dari jaringan saraf pada tubuh Anda. Penasaran bagaimana itu terjadi? Simak penjelasan berikut. Pembahasan materi jaringan saraf dibagi dalam beberapa bagian atau submateri. Yang pertama adalah fungsi jaringan saraf, yang kedua struktur jaringan saraf, dan yang ketiga cara kerja jaringan saraf. Yang pertama, fungsi jaringan saraf. Fungsi daripada jaringan saraf adalah menghantarkan impuls atau menghantarkan rangsangan. Sedangkan struktur jaringan saraf secara umum terdiri dari 1. Sel saraf atau neuron, 2. Sel pendukung atau neuroglia. Yang pertama adalah neuron atau sel saraf. Perlu diketahui bahwa sel saraf atau neuron ini dalam tubuh jumlahnya jutaan, miliar, bahkan triliunan dalam tubuh kita. Perannya adalah menerima, mengintegrasikan, dan mengantarkan pesan elektrokimiawi atau impuls saraf. Struktur neuron sendiri terdiri dari dendrit, badan sel, neurit, dan struktur pendukung lainnya. Yang pertama adalah dendrit. Dendrit berfungsi mengumpulkan pesan yang datang dan menuju ke soma atau ke badan sel. Yang kedua, badan sel atau soma. Badan sel atau soma merupakan pusat sel saraf, karena pada badan sel ini terdapat nukleus dan organel-organel sel lainnya yang mendukung tumbuh kembang daripada sel saraf. Fungsinya adalah sebagai tempat sintesis dan integrasi impuls saraf, yang kemudian impuls saraf tersebut disampaikan kepada neurit atau akson. Akson adalah tonjolan daripada badan sel yang fungsinya mengantarkan impuls saraf ke sel saraf lainnya. Di ujung akson terdapat yang namanya sinapsis. Pada sinapsis inilah terjadi pertukaran impuls saraf dari sel saraf satu ke sel saraf lain. Jadi dari ujung daripada akson akan bertemu dengan dendrit dari sel saraf lainnya. Perlu juga diketahui bahwa pada akson ini terdapat namanya selubung mielin. Selubung mielin ini berfungsi untuk mempercepat penyampaian impuls saraf. Diibaratkan akson adalah kabel listrik dan selubung mielin adalah pembungkus daripada kabel listrik tersebut. Jadi fungsi daripada selubung mielin ini adalah mempercepat arus informasi. Arus informasi itu melewati jutaan, miliaran, bahkan triliunan sel saraf di otak. Kecepatan penghantaran impuls oleh akson tanpa mielin adalah 5 meter per detik. Jika menggunakan mielin, maka kecepatannya adalah 100 meter per detik, jadi sangat cepat sekali. Berikut adalah sinapsis. Sinapsis adalah tempat di mana akson dari satu neuron bertemu dengan dendrit neuron lain. Sinapsis juga ditemukan antara neuron dan jenis
sel seperti sel-sel otot. Akson dari neuron pengirim tidak benar-benar menyentuh dendrit dari neuron penerima. Ada celah kecil di antara mereka yang disebut dengan celah sinapsis. Ketika impuls saraf mencapai ujung akson, akson melepaskan zat kimia yang disebut dengan neurotransmitter. Neurotransmitter melakukan perjalanan melintasi sinapsis antara akson dan dendrit dari neuron berikutnya. Neurotransmitter mengikat membran dendrit tersebut. Pengikatan memungkinkan impuls saraf untuk melakukan perjalanan melalui neuron penerima. Contoh neurotransmitter adalah bahan kimia seperti serotonin, dopamin, dan adrenalin. Sinapsis terbentuk sejak 3 bulan terakhir kehamilan. Pertumbuhan sinapsis selain dipengaruhi oleh faktor nutrisi, juga dipengaruhi oleh stimulasi atau rangsangan. Jadi, makin banyak stimulasi, maka makin banyak sinapsis terbentuk. Karena makin banyak informasi yang harus diserap, diterima, dan diteruskan oleh sel-sel saraf otak. Makin banyak percabangan akson dan sinapsis, maka makin kompleks kerja otak. Jika otak makin berkembang, maka seseorang akan menjadi pandai atau cerdas. Jadi sangat berhubungan sekali rangsangan atau stimulasi dengan kecerdasan. Demikian juga jika tidak ada stimulasi atau rangsangan, maka tidak akan ada terbentuk percabangan akson dan sinapsis yang kompleks. Demikian juga jika stimulasi tidak diberikan secara konsisten atau terus-menerus, maka percabangan akson dan sinapsis yang sudah terbentuk itu akan mati. Struktur berikut adalah struktur daripada sel pendukung atau neuroglia. Dalam hal ini yang akan dibahas adalah sel Schwann. Sel Schwann adalah tipe sel yang ditemukan oleh seorang ahli fisiologi Jerman yang bernama Theodor Schwann. Sel Schwann ini terdapat pada akson. Fungsi daripada sel Schwann adalah mempercepat jalannya impuls. Yang kedua, untuk proses regenerasi sistem saraf tepi yang rusak. Yang ketiga, membantu menyediakan makanan untuk akson. Dan yang keempat adalah melakukan fagositosis atau menelan akson yang sudah rusak. Pembahasan berikut adalah cara kerja daripada jaringan saraf. Sebelumnya diketahui dulu ada macam-macam jenis saraf. Yang pertama adalah saraf sensorik. Saraf ini fungsinya adalah mengirimkan rangsang atau stimulan dari daerah reseptor atau indera atau juga penerima rangsang menuju sistem saraf pusat. Perlu diketahui, sistem saraf pusat itu terdiri daripada otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua adalah saraf motorik, adalah saraf yang mengirimkan rangsang dari sistem saraf pusat menuju efektor atau otot atau penanggap rangsang seperti organ dan kelenjar. Yang ketiga adalah saraf interneuron atau saraf penghubung antar saraf atau juga disebut dengan konektor. Jadi saraf ini fungsinya adalah menghubungkan saraf sensorik dengan saraf motorik. Cara kerja daripada jaringan saraf atau sistem saraf. Yang pertama adalah ketika rangsangan atau stimulasi dari daerah reseptor atau indera dalam bentuk impuls saraf kemudian diterima oleh saraf sensorik atau neuron sensorik. Impuls itu kemudian disampaikan kepada sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat dalam hal ini adalah otak dan sumsum tulang belakang. Impuls itu kemudian diolah oleh sistem saraf pusat. Hasil olahan tadi berbentuk perintah. Perintah tersebut kemudian diterima oleh saraf motorik yang kemudian perintah itu disampaikan kepada efektor. Dalam hal ini otot, organ, dan kelenjar
untuk mengambil tindakan atas perintah tersebut.